Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Dian Kamilia dengan NIM 19016012. Kali ini Dian akan membagikan satu buah video yang menceritakan tentang esai terkait pendidikan. Oleh karena itu, selamat menyaksikan. 2 tahun lebih kita telah ditemani dengan namanya COVID-19. Wabah yang datang di akhir tahun 2019 dan sekarang 2022. Kita masih saja dijumpai dengan wabah ini. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Banyak sekali manusia menyumbangkan nyawa akan wabah ini. Tidak hanya menyumbang pekerjaan, ekonomi, dan lain sebagainya. Semuanya juga terkena dampak akan musibah yang menimpa semua manusia di dunia. Serta semua kegiatan dan aktivitas menjadi terhalang. Satu hal yang disyukuri di tahun ini 2022. Kegiatan kita tidak lagi dihambat serta ekonomi yang sudah cukup membaik membuat aktivitas kegiatan manusia berjalan lagi seperti sedia kala. Dan manusia yang terkena wabah ini juga sudah jauh menurun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun COVID-19 di Indonesia khususnya sudah mengalami penurunan serta aturan yang sudah tidak ketat lagi yang namanya menjaga kebersihan, kesehatan, jangan sampai kita lengah. Kita sebagai warga yang baik dan bijak harus tetap memperhatikan aturan dalam mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Akibat dari kasus ini yaitu pendidikan di suatu daerah terpaksa ditutup dan digantikan dengan pembelajaran jarak jauh atau dikenal dengan PJJ dengan menggunakan teknologi gawai. Pendidikan merupakan salah satu jembatan untuk melangkah ke arah masa depan yang cerah. Melalui pendidikan kita bisa menyalurkan bakat serta minat kita dalam melakukan sesuatu yang lebih berkualitas serta dapat menghasilkan nilai jual yang tinggi. Memiliki pendidikan yang tinggi, impian semua insan di dunia. Tidak ada halangan serta persyaratan yang terlalu mengikat dalam melanjutkan pendidikan. Siapapun bisa mengejar pendidikannya, baik dari kalangan atas, menengah, maupun bawah. Dia berhak mengejar pendidikan sampai ke ujung dunia, dengan syarat ia memiliki tekad dan kemauan yang besar dalam dirinya. Banyak sekali celah untuk melanjutkan pendidikan. Salah satunya dengan cara mengejar beasiswa prestasi dan beasiswa lainnya. Terkhusus di Indonesia, dikenal dengan beasiswa bidik misi dan beasiswa KIP, Kartu Indonesia Pintar. Jadi, bagi kita yang memiliki kemauan yang besar, ini adalah salah satu jalan dalam menggapai impian yang sudah kita idam-idamkan. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting yang bisa meningkatkan kesejahteraan suatu negara demi membanggakan kedua orang tua serta orang yang kita sayang. Dalam hal ini, kualitas pendidikan tiap negara bisa ditentukan dari survei global. Pemeringkatan tersebut dihimpun pada tahun 2021 dan dibentuk oleh Unit Perusahaan Komunikasi dan The Wharton School dari University of Pennsylvania. Dilansir dari laman US News, penelitian dilakukan dengan survei lebih dari 17.000 warga global dari 4 wilayah untuk menilai persepsi dari 78 negara pada 76 metrik yang berbeda. Negara yang memiliki kualitas pendidikan terbaik pertama yaitu Amerika Serikat. Selama 2 tahun berturut-turut, Amerika Serikat tetap menjadi negara terbaik nomor 1 untuk pendidikan. Sistem pendidikan publik di Amerika Serikat sebagian besar didanai melalui pajak properti federal dan negara bagian. Siswa maju melalui 13 kelas, dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah. Dan sekitar 70% siswa yang lulus melanjutkan ke pendidikan tinggi menurut Pusat Statistik Pendidikan Nasional Amerika Serikat. Pemuncak kedua yaitu Inggris. Sekolah di Inggris adalah wajib dari usia 5 hingga 16 tahun. Seiring kemajuan, siswa melalui 4 tahap utama kurikulum nasional. Kesenjangan antara sekolah menengah modern yang dirancang untuk profesional perdagangan dan sekolah tata bahasa untuk
studi klasik menyebabkan terciptanya sekolah komprehensif yang lebih seragam. Meskipun administrasi program berbeda di setiap daerah, siswa memiliki nilai rata-rata matematika sains dan membaca pada program Organization for Economic Cooperation and Development OECD untuk penilaian siswa internasional. Selanjutnya Jerman menjajaki puncak ketiga pendidikan terbaik di dunia. Konsep TK atau transisi prasekolah sebelum pendidikan wajib diperkenalkan di Jerman. Istilah ini diciptakan oleh tokoh pendidikan anak asal Jerman, Friedrich Froebel pada tahun 1840. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar di 4 kelas. Siswa Jerman disarankan untuk mengambil salah satu dari 3 jalur sekolah menengah berdasarkan prestasi akademik. Gimnasium untuk mereka yang melanjutkan ke perguruan tinggi atau sekolah menengah. Untuk karir putih dan Hauptschule atau sekolah umum adalah untuk profesi perdagangan. Skor pada program untuk penilaian mahasiswa internasional berada di atas rata-rata dan terus meningkat menurut Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan. Dari gambaran di atas, kita bisa melihat bagaimana pengaturan suatu pendidikan di suatu negara. Ketiga contoh di atas dapat kita jadikan sebagai cambuk untuk menjadikan pendidikan lebih baik lagi di Indonesia. Mengambil pembelajaran dari setiap hal-hal positifnya, serta mengaplikasikan hal-hal yang baik yang dapat memberikan imbas baik juga kepada diri kita dan orang lain. Dari pemaparan serta penggambaran di atas, dapat kita ambil manfaat bahwasanya ada 1001 jalan untuk mencapai kesuksesan melalui pendidikan. Tidak ada yang bisa menjadi penghalang kita dalam menempuh pendidikan yang kita jalani. Tidak ada yang bisa menggoyahkan tekad kita untuk melanjutkan pendidikan. Tidak ada yang bisa menjadi benalu dalam proses pendidikan. Tantangan dan rintangan dalam hidup itu wajar. Dari sini kita bisa memberikan cambuk untuk diri kita agar lebih baik dan menjadi baik lagi ke depannya. Lika-liku dalam melaksanakan pendidikan itu pasti. Suka dukanya selalu ada, senang bahagia yang selalu ada. Balik lagi kepada diri kita. Bagaimana cara kita menyiasati diri kita untuk menggapai apa yang sudah bisa kita susun menjadi harapan dan impian yang kelak akan terwujud. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.